Hai semuanya, kembali lagi di Samudra Gadget. Dan kali ini saya akan mereview tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Saya telah menggunakan device ini selama lebih dari 6 bulan terakhir, dan kira-kira gimana testimoninya? Nah, di sini saya nggak akan menjelaskan detail tentang spesifikasi dari Samsung Note 20 Ultra, tapi hanya akan saya jelaskan sebagai user Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang telah menggunakan device ini selama lebih dari 6 bulan. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang platformnya. Jadi Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini menggunakan operating system Android 11 ya. Jadi masih belum ada kabar apakah akan mendapatkan upgrade ke Android 12 atau enggak. Selanjutnya secara body, ini salah satu hal yang cukup menarik bagi saya karena desainnya ini terlihat dan terasa premium. Dari warna yang saya pilih, memang saya menghindari warna putih dan juga hitam karena warna bronze-nya ini kelihatan mewah banget, walaupun satu sisi ada yang bilang HP ini warnanya merah muda. It's okay, nggak masalah. Tapi feel-nya dan juga looks-nya ini terlihat premium ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai case yang bening ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai layarnya. Layar dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini udah menggunakan Gorilla Glass Victus, di mana refresh rate-nya adalah 120 Hz, dan tentunya layar dari Samsung ini selalu menggunakan layar AMOLED ya untuk versi flagshipnya. Dan dengan refresh rate 120 Hz ini akan kelihatan nyaman banget, apalagi kalau misalnya scroll-scroll sosmed dan juga nonton ya. Oke, kemudian secara material, untuk bodinya ini menggunakan material kaca seperti halnya flagship Samsung pada umumnya. Nah, kecuali untuk varian Note 20 yang biasa. Jadi kalau Note 20 biasa itu material belakangnya bukan kaca, seperti plastik ya. Dan kemudian untuk frame-nya, untuk Note 20 Ultra ini menggunakan frame metal yang tentunya akan menambah kesan premium dari HP ini. Oke, selanjutnya yang akan saya komentari adalah terkait kameranya. Nah, untuk body belakang dari Samsung Note 20 Ultra ini emang kelihatan BAM kameranya ini sangat menonjol ya. Kotak gede banget itu. Mungkin sebagian orang akan menilai kalau desain ini untuk BAM kameranya itu kelihatan norak ya. Tapi bagi saya nggak ada masalah karena memang ada salah satu yang diunggulkan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini, yakni lensa telefotonya, yang dimana dia udah punya 5 kali optical zoom, dan ini menurut saya cukup sebuah gebrakan yang cukup oke ya dari Samsung, karena untuk lensa tele 5 kali optical zoom ini membuat suatu sudut pandang yang baru di hobi street fotografi saya, apalagi belakangan ini lagi seneng goes dan seneng foto orang-orang yang lagi di jalanan gitu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau misalnya pakai lensa cuman 2 kali zoom itu kan mungkin biasa ya, karena di iPhone mulai dari 11 Pro, 12 Pro sampai 13 Pro yang Max juga itu lensa zoomnya juga zoom 2 kali. Dan kalau misalnya pakai 5 kali ini terus terang asik banget sih. Kecuali kelemahannya ketika udah gelap ya. Jadi ketika low light, zoom 5 kali ini nggak bisa sedetail kalau misalnya cahayanya proper begitu. Oke, nah kemudian saya akan bahas tentang networknya ya. Jadi untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra, untuk yang varian yang masuk ke Indonesia secara resmi, dimana dia menggunakan chipset Exynos ya. Jadi pakai Exynos 990, itu sayangnya masih belum support jaringan 5G. Sedangkan untuk yang varian yang gak resmi dengan chipset Snapdragon 865 itu udah 5G. Tapi sebenarnya di Indonesia memang sudah masuk secara resmi 5G, walaupun masih menggunakan frekuensi dari 4G ya, yakni frekuensi 2300, frekuensi 1800 dan 2100. Dan memang segmennya terbatas untuk 5G. Jadi nggak ada masalah, karena 4G pun kalau misalnya udah proper dan juga merata, itu udah oke banget sih, apalagi buat kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya, seperti sosmed, nonton YouTube, ataupun buat gaming. Nah, selanjutnya adalah terkait baterai. Jadi bagi saya untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra itu
dengan kapasitas baterai 4500 mAh itu nggak ada masalah sama sekali, apalagi udah disupport fast charging 25 watt ya. Walaupun untuk hitungan flagship zaman sekarang itu hitungannya agak ketinggalan, dan bagi saya nggak ada masalah dengan cara charge 25 watt karena mungkin sekitar 2 jam kurang itu udah cepat penuh ya. Apalagi kalau misalnya sekarang saya lebih sering WFH, jadi nggak begitu peduli terkait baterai. Tapi memang kalau misalnya kemana-mana selalu harus bawa powerbank ya, karena terbiasa multitasking, jadi sering banget gitu ketika buka WA kemudian harus buka Adobe PDF, Adobe Reader untuk buka PDF, buka PPT di HP dan lain sebagainya. Itu bikin baterai cepat habis, apalagi kondisinya di mobile ya. Kalau kondisi lagi di jalan itu otomatis sinyal dari HP itu sering handover ya. Jadi device sebagai user equipment itu sering handover dan lebih banyak mengkonsumsi daya. Jadi tetap harus bawa bekal power bank kemana-mana. Oke. Nah, selanjutnya yang disayangkan dari HP ini, yang pertama adalah terkait jack audio yang udah absen dari seri-seri sebelumnya. Itu sayang banget sih. Tapi memang sekarang eranya itu era pakai TWS ya, jadi lebih praktis ya. Cuman kendalanya ya kita harus selalu connect Bluetooth dan harus selalu memperhatikan untuk TWS-nya itu apakah sudah di-charge atau belum ya. Kalau misalnya belum ya rada ribet, apalagi kalau misalnya butuhnya mendadak seperti itu. Kemudian untuk memorinya dengan internal 256 itu sebenarnya udah sangat cukup ya. Cuman karena penggunaan saya untuk bikin video itu cukup sering gitu, jadi momen-momen kecil pun sering saya abadikan melalui HP ini. Jadi 256 ini pernah hampir penuh gitu, jadi saya harus menghapus atau memindah video-video yang udah nggak begitu butuh saya gunakan. Dan kerennya udah ada micro SD ya, jadi micro SD nya itu saya kurang tahu up to berapa, tapi yang jelas udah bisa pakai micro SD sebagai external memory. Terus yang bikin menarik dari HP ini itu adalah dual SIM ya, jadi bisa pakai 2 kartu secara bersamaan ya, tanpa harus mematikan, jadi udah hybrid. Oke. Mungkin sekian review singkat dari saya tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin mau membeli HP ini di tahun 2021 akhir atau di 2022. Karena untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah seri Note terakhir dari Samsung katanya. Karena di tahun depan infonya akan dijadikan satu di seri S ya. Jadi di seri S itu udah ada Note-nya gitu. Jadi akan dilebur dengan seri S. Dan embel-embel Note-nya memang terakhir ada di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Oke, sekian review singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di review selanjutnya.